mineral, dan antioksidan. Itu penyebab munculnya dari keriput atau kerutan ini apa ini, Dok? Dan yang paling penting, hindari stres dan hindari begadang. Halo, selamat sore, ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Amelika dari Amora Skin Clinic. Halo, Dok. Halo Tribuner semuanya, apa kabar? Halo Dini, apa kabar Din? Baik, Dok. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Dini apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat kok, Dok. Lagi di mana ini, Dok? Lagi di tempat praktek, lagi di klinik. Lagi nguli. Lagi banyak pasien ya, Dok ya? Ya, awal bulan biasa. Jadi banyak appointment. Oh ya, awal bulan baru gajian, jadi pada perawatan semua ya, Dok ya? Iya. Nah, Dok, hari ini kita mau dengerin edukasi dokter. Gimana sih cara membuat kulit ya, tidak hanya kulit wajah ya, tapi juga kulit tubuh supaya bisa jadi sehat dan cerah, ya, Dok ya? Oke. Ya, soalnya kan pasti kan semua kan pengen ya, Dok ya, wajahnya, kulit tubuhnya itu kelihatan sehat, kelihatan cerah gitu, Dok. Nah, boleh langsung aja nggak, Dok? Itu gini, Dok, kulit sehat itu kulit yang seperti apa itu, Dok? Oke, ya sebelum dokter menjelaskan gimana sih cara tips untuk mendapatkan kulit yang sehat, cerah gitu ya. Jadi sebenarnya kita pertama kali harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari kulit sehat itu tersebut. Jadi kulit yang sehat itu adalah kulit yang terhindar dari aging atau tanda-tanda penuaan atau penuaan. Jadi kulit yang sehat itu adalah kulit yang bebas dari jerawat, bebas dari kulit kusam, bebas dari pori-pori yang besar, dan bebas dari kerutan. Jadi itu sebenarnya definisi dari kulit sehat itu sendiri. Jadi kulit sehat itu tidak harus putih. Orang yang mempunyai kulit coklat atau kulit hitam pun juga bisa mendapatkan atau bisa mempunyai kulit yang sehat berdasarkan definisi yang tadi dokter sebutkan, Kim. Tentunya pasti semua orang mengidamkan untuk mendapatkan kulit yang sehat. Nah, bonusnya itu lebih cerah. Jadi sebenarnya kan begini, kulit sehat itu identik kebanyakan sih kalau misalnya di negara kita, orang-orang selalu beridentik kalau kulit kita tidak sehat, kulit kita itu kusam atau kulit kita itu enggak putih atau enggak cerah. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kulit kita kusam itu adalah salah satunya adalah karena proses aging atau proses penuaan, di mana proses aging atau proses penuaan ini dapat berlangsung pada usia muda. Jadi pada saat kita usia 25 tahun, itu proses aging sudah masuk di dalam dunia kita atau di dalam hidup kita. Selama masih ada matahari, selama itu juga kulit kita atau sel tubuh kita bisa mengalami penuaan, terutama kulit wajah ataupun kulit tubuh. Selama masih terpapar, kulit juga bisa menyebabkan penuaan. Salah satunya ciri khas dari penuaan itu adalah kulit itu enggak bersinar, kusam gitu. Karena banyaknya juga mungkin disebabkan karena faktor lain, yaitu penumpukan sel kulit mati, di mana sel kulit mati itu kan paling banyak berada di lapisan kulit kita yang paling atas, skin. Pada saat sel kulit mati terlalu banyak di lapisan kulit kita, itu menyebabkan kulit kita itu kelihatannya nggak bercahaya, nggak bersih, butek gitu, begitu. Iya, itu tadi kan dokter kan juga bilang kan selain kusam kan ada permasalahan kulit lain itu seperti keriput ya, Dok ya. Itu juga merupakan salah satu ciri dari kulit tidak sehat ya, Dok ya. Itu
Itu penyebab munculnya dari keriput atau kerutan ini apa ini, Dok? Jadi sebenarnya keriput atau kerutan itu kan disebabkan karena proses kolagenisasi. Di dalam tubuh kita ada struktur yang namanya kolagen, dan berdasarkan pertambahan usia, kadar kolagen di dalam tubuh juga akan mengalami penurunan. Apalagi kalau kamu sering terpapar sinar matahari, atau pola hidup kamu nggak bagus, atau misalnya pola makan kamu nggak baik, itu juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan proses kolagenisasi. Dan pada saat proses kolagenisasi di dalam tubuh turun, nah kulit itu akan mengalami kekenduran atau tidak kencang, timbullah kerutan-kerutan halus, mulai dari daerah dahi, terus daerah sudut mata, timbul garis senyum, kontur tubuh bisa berubah. Jadi kayak tubuh tuh apa sih ya, kulit tuh menjadi lebih meleot, nggak kenceng lagi, begitu dia. Iya. Jadi keriput ini juga dia salah satu tanda dari penuaan dini ya, Dok ya? Betul. Tanda penuaan kan tadi udah dokter jelaskan ya, banyak. Bisa kulit kusam, bisa keriput, bisa berjerawat, itu juga merupakan tanda penuaan gitu. Jadi tergantung sih, karena proses penuaan kan faktor pencetusnya banyak, Din. Salah satunya yang paling penting itu adalah matahari gitu. Nah, faktor keduanya sih dokter lebih menekankan kepada pola hidup ya, Din ya. Pola hidup itu kan mencakup pola makan kita, mulai dari gaya tidur kita, pola tidur, manajemen stres, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kulit yang sehat dan kulit yang lebih cerah. Di sini kita berbicara tentang kulit tubuh ya, jadi bukan kulit wajah aja. Jadi sebenarnya balik lagi, untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah dan lebih sehat, sebenarnya kalian nggak perlu menggunakan skincare yang mahal, nggak perlu melakukan perawatan yang mahal. Sebenarnya awal dari permulaan itu adalah di mindset kalian sendiri. Pola pikir kalian, goals kalian apa, tentukan, dan kalian yang harus berubah dari diri kalian sendiri. Terutama itu adalah pola hidup ya, Din. Yang pertama, kalau kalian ingin mendapatkan kulit yang sehat dan cerah, yang namanya begadang itu nggak boleh lagi ada di kamus kalian. Jadi stop begadang. Jam 10 malam harus sudah tidur, Din. Gitu. Jadi tidur itu harus 7 sampai dengan 8 jam. Kalau kurang dari itu, hormonmu jadi nggak stabil, proses kolagenisasi terganggu, terus kulit jadi kusam, badan jadi nggak fit, yang nantinya berujung memperburuk kualitas hidup kalian gitu loh. Nah, begadang stop. Terus pola makan, Din. Pola makan kalian itu harus mengurangi makanan-makanan tinggi lemak sama tinggi gula. Karena apa? Pada saat kalian mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak ya, tubuh itu akan mengalami feedback negatif, di mana tubuh akan meningkatkan produksi sebum atau produksi minyak. Kulit kamu jadi lebih berminyak. Pada saat sebum meningkat, ditambah lagi ada peningkatan sel kulit mati yang tadi dokter sebutkan atau jelaskan sebelumnya, nyumbat pori-pori kamu, itu menyebabkan aktivitas bakteri meningkat, Din. Bakteri penyebab jerawat. Awalnya komedo, didiem-diemin jadinya jerawat. Timbullah proses penuaan yang selanjutnya, yang sebelumnya, yang selain dari kulit kendur yang tadi keriput. Yang selanjutnya itu ada kan kulit berjerawat. Itu kan merupakan salah satu tanda kulit tidak sehat atau proses penuaan. Nah, selanjutnya kalian juga bisa konsumsi makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang kaya akan vitamin C, mineral, dan antioksidan. Kalau memang diperlukan minum suplemen, bisa minum suplemen, bisa suplemen vitamin C, vitamin E, atau antioksidan yang fungsinya untuk menangkal radikal bebas, gitu. Begitu.
Dan yang harus perlu ditekankan adalah menggunakan sunscreen setiap hari walaupun hanya di rumah. Kadang-kadang kita berpikir, saya nggak mau dong pakai sunscreen, wong saya ibu rumah tangga, nggak pernah keluar rumah, saya cuma masak doang dong di rumah, beberes, terus jaga anak, nunggu suami pulang kerja. Tapi sebenarnya hal sepele yang sering kita lupakan di rumah itu kayak masak dan di depan kompor tuh, terus ngangkat jemuran itu berinteraksi dengan matahari. Belum lagi kalau saat ngangkat jemuran ketemu tetangga lewat depan rumah, jadi ngobrol gitu. Jadi lama ngobrolnya, sinar matahari masuk ke dalam kulit kita, nggak pakai sunscreen, udah deh. Jadinya kulit kita bisa kusam, bisa timbul flek, dan lain sebagainya. Terus kalian juga bisa menggunakan skincare basic, nggak perlu mahal. Jadi misalnya apa yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalau kulit kalian normal, ya gunakan skincare untuk kulit normal. Skincare basic itu cuma 3 kok, Din. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu kalian kayak payah-payah gunain essence lah, serum lah, atau apalah. Sebenarnya skincare basic itu 3, yaitu sunscreen, sabun, dan moisturizer. Kalau krim malam itu hanya sebagai pelengkap, serum hanya sebagai pelengkap. Kalau muka kamu kusam, kamu bisa pakai krim malam untuk mencerahkan. 3 inilah intinya. Sunscreen untuk melindungi terhadap sinar matahari, sabun ngebersihin muka kamu. Nah, kamu juga harus rajin nih ngebersihin muka. Maksimal 2 kali dalam 1 hari. Jangan lebih, Din. Kadang-kadang kita berlebihan cuci muka. Jadi cuci muka itu bagusnya pada saat bangun tidur dan pada saat mau tidur. Nah, jadi 2 kali aja dalam 1 hari. Begitu. Nah, skincare basic tadi kenapa dokter bilang moisturizer, sabun, terus sunscreen. Sunscreen fungsinya untuk melindungi sinar matahari, sabun fungsinya untuk ngebersihin muka dari kotoran, debu, sisa make up, dan lain sebagainya. Yang ketiga, moisturizer fungsinya apa? Untuk menghidrasi kulit. Jadi ngikat air dia, Din, supaya air di dalam kulit kita nggak lari. Terus kulit kita tetap terhidrasi, kulit kita tetap lembab, nggak kering, dan tidak mengalami penuaan. Karena semakin kulit kamu terhidrasi, skin barrier kamu semakin baik. Jadi tidak rentan untuk timbulnya kulit kusam, untuk timbulnya kerutan gitu. Iya. Nah, Dok, itu kan tadi kan untuk wajah ya, Dok. Kalau untuk tubuh gimana itu, Dok? Kita harus pakai apa itu, Dok? Dokter nggak dengar suara kamu? Halo, Dok, ini dengar, Dok? Ya dengar. Ya, tadi kan yang dokter sebutkan itu kan skincare tadi kan untuk wajah, Dok ya. Kalau untuk tubuh, nah gimana ini, Dok? Kita harus pakai lotion atau pakai apa ini, Dok? Oke, sebenarnya kulit wajah sama dengan kulit tubuh sama-sama perlu dihidrasi, sama-sama perlu proteksi. Jadi kalau untuk kulit tubuh kalian cukup pakai hand body. Biasanya body lotion atau hand body itu di dalamnya sudah all in one ya. Ada sunscreennya, ada moisturizernya, jadi sudah all in one. Kalian nggak usah pusing-pusing lagi menggunakan kayak body butter atau body serum atau yang lain-lainnya, kecuali depend on the case. Kalau misalnya ada case yang memang diharuskan menggunakan moisturizer, kayak kulit kamu tuh terlalu kering atau misalnya kulit kamu tuh sensitif banget, baru deh boleh menggunakan body butter atau body serum dan lain sebagainya. Karena kan semakin bertambahnya teknologi sekarang udah macem-macem di skincare, yang untuk tubuh macem-macem, yang untuk muka macem-macem gitu. Dan yang paling penting, hindari stres dan hindari begadang. Pola pikir yang harus kita manage, stres kita yang harus kita manage. Karena pada saat kita terlalu overthinking about something, hormon kamu tuh akan berantakan di dalam tubuh.
dan itu juga akan mempengaruhi apa ya, jiwa kamu begitu Din. Dan itu juga nanti lama-kelamaan akan mempengaruhi fungsi dari organ kamu, mulai dari organ kulit, jantung, dan lain sebagainya. Iya, termasuk hindari rokok dan alkohol ya dok ya? Gimana Din? Termasuk untuk hindarin rokok dengan alkohol ya dok ya? Exactly. Rokok sama alkohol itu harus dihindari, baik kamu sebagai perokok aktif ataupun perokok pasif. Karena di dalam rokok banyak banget kandungan yang berbahaya buat tubuh ataupun buat kulit. Bikin kulit jadi kusam, bikin kulit jadi lebih kering gitu. Karena juga kan pada saat kita konsumsi alkohol atau kita merokok secara berlebihan, sirkulasi darah kita itu akan terganggu yang akan mengakibatkan transfusi oksigen atau peredaran oksigen di dalam tubuh kita juga akan berkurang. Balik lagi, setiap sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh kita, makanan yang paling penting itu adalah oksigen dan air. Pada saat dua komponen itu berkurang, siap-siaplah kamu akan mengalami keadaan yang nggak akan kamu bayangkan. Bisa terjadi kerusakan sel, kerusakan jaringan, kerusakan kulit, bahkan bisa menyebabkan infeksi dan lain sebagainya. Begitu ya. Iya dok. Nah dok, balik lagi ke soal sunscreen ya dok ya. Sekarang ini kan masih banyak yang bingung itu, kita ini harus pakai sunscreen ini SPF-nya minimal berapa sih? Terus aturan pakainya itu gimana? Nah itu gimana itu dok? Ya, jadi sebenarnya rumus yang paling mudah dalam menghitung gimana sih, berapa lama sih sunscreen yang saya gunakan ini dapat melindungi kulit kita, dikali aja. Kalau kalian menggunakan sunscreen 30, SPF-nya dikali 10, 300 menit. Berarti sunscreen yang kamu gunakan hanya bisa melindungi kulit kamu selama 300 menit. Lebih dari 300 menit tidak bisa melindungi. Kalau kamu pakai SPF yang 15, dikali aja, tinggal kali 10, itu gampangnya, gampang rumus gampangnya. Tapi cara simpelnya adalah sunscreen itu harus diulang setiap 3 sampai dengan 4 jam sekali. Apalagi kalau kamu yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan atau outdoor, itu kudu wajib diulang, diaplikasikan si sunscreen supaya dapat memproteksi kulit kamu terhadap efek buruk sinar matahari. Kalau berdasarkan berdasarkan case dokter di klinik, dokter itu saranin ke pasien pakai sunscreen itu minimal 2 kali dalam sehari. Pagi, habis mandi pagi sebelum berangkat kerja, siang habis sholat zuhur, itu kan wuduan tuh kita yang muslim. Dan harus diingat ya, sunscreen itu efek proteksinya bisa hilang dengan air dan keringat. Semakin kamu tipe orang yang berkeringat, dan kalau kamu habis sholat itu kan kena air tuh wuduan, dia nggak bisa lagi untuk proteksi kulit kita. Jadi kudu wajib harus diulang. Dan biasanya dokter sih selalu anjurin pasien habis sholat zuhur pakai lagi ya Bu, pakai lagi ya Kak, supaya bisa tetap proteksi kulit kamu begitu. Iya. Oh ya dok, tadi ada yang lupa saya tanyakan dok. Dokter kan tadi bilang ya kalau kita pakai skincare itu harus menyesuaikan dengan jenis kulit. Nah ini repotnya nih dok, kalau beli skincare-nya itu tuh di luaran, tidak di klinik gitu kan, kita kan susah ya dok ya ngenalin jenis kulit. Ada tipsnya nggak dok biar kita tahu jenis kulit kita nih apakah kering, kombinasi atau apa gitu dok? Oke, yang pertama rajin-rajin baca Google itu searching yang berfaedah Din. Jangan stalking mantan, jangan stalking apapun, jangan judi sama orang. Kalian harus ketik di Google, apapun yang kalian cari itu semua ada di Google. Ketika
aja gimana sih caranya membedakan kulit normal, kulit kering, kulit berminyak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalian bisa baca satu persatu. Oh iya, saya kulitnya normal. Biasanya kulit normal jarang banget sih dokter temuin ya di lapangan gitu kan, artinya itu jarang banget karena pasti sudah terkontaminasi. Kalau ciri khas kulit berminyak, porinya gede, gampang komedoan, gampang jerawatan, gampang mengkilat mukanya. Aktivitas ringan aja langsung mengkilat. Udah kayak glowing, tapi sebenarnya bukan glowing tapi minyak. Kalau kulit kering dia itu biasanya gampang kerutan, terus kalau begini ini tuh kayak ada petakan sawah, sering iritasi di bagian setelah hidung, setelah bibir, rasanya gatel, terus kalau pakai bedak nggak nempel, itu ciri khas kulit kering. Tapi kalau kulit kombinasi biasanya zona T-nya lebih berminyak. Dok, saya selalu komedoan nih dok, saya selalu jerawatan nih dok di zona T saya, jerawatan terus di jidat dok, jerawatan terus di dagu, tapi pipi saya kok aman-aman aja ya dok, berarti kulit kamu kombinasi. Dan ada lagi yang namanya kulit sensitif. Kalau kulit sensitif itu lebih ke arah kamu pakai produk apapun, merek apapun nggak pernah cocok. Tapi harus dibedakan antara kulit sensitif atau karena kamu nggak cocok dengan suatu krim atau karena reaksi yang berlebihan karena ulah kamu sendiri. Artinya gini Din, pada saat kamu pakai krim, kamu pakai krim malam kebanyakan nih, ketebelan, supaya udahlah tebel aja biar kulit saya cepat putih. Nah, sebenarnya bukan kulit kamu yang sensitif, tapi namanya human error, karena kamu yang salah gitu dalam pengaplikasian skincare begitu. Jadi kamu harus paham nih kebutuhan kulit kamu apa, jangan gado-gado kayak orang yang berjerawat kepengen putih, nggak bisa. Kamu harus sembuhin dulu jerawat kamu. Nah, baru habis itu kalau kamu pengen lebih cerah muka kamu, pengen lebih putih, bisa begitu. Jadi satu-satu. Jadi harus tahu nih, oh kebutuhan kulit saya yang paling besar apa ya. Dan biasanya kalau kalian beli di online, beli di minimarket atau beli di store, ada yang namanya beauty consultant, pasti ada, atau istilah kasarnya mimin lah, admin. Kalian bisa konsul ke adminnya atau ke beauty konsultannya, gimana ya kak, saya masih bingung nih, saya harus pakai produk apa. Nah biasanya kan mereka akan merekomendasikan gitu. Jadi ya repot juga sih, ada beberapa orang juga yang mungkin tidak punya waktu atau tidak mau berobat ke klinik atau ke dokter, terus udahlah yang enak aja main beli di minimarket atau beli di store atau beli di online, ya sah-sah aja, asalkan kalian harus jelas nih, harus tahu apa kebutuhan kulit kalian dan tempat yang kalian beli itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gitu aja sih Bu. Iya, tapi kalau saya sih lebih baik langsung ke dokter aja ya. Kan nggak semua orang kayak kamu Din gitu loh. Kalau semua orang kayak kamu, waduh, Indonesia 2023 bisa mewujudkan kulit yang sehat dan cerah. Gitu. Iya, soalnya kalau ke dokter kan kayaknya lebih simpel gitu ya dok ya, lebih tepat gitu ya. Nah dok, kalau ini dok, kalau ada yang pengen perawatan treatment, mungkin dia nggak puas ya dok ya hanya dengan skincare itu. Itu treatment apa sih dok yang pas itu dok? Oke, depend on the case. Kalau case kamu kulitnya kusam, kamu berarti harus tahu nih, oh penyebab kulit kusam yang tadi dokter jelaskan adanya penumpukan sel kulit mati. Berarti kamu harus lepas tuh si sel kulit mati supaya kulit mati ini terangsang nih, membentuk sel kulit baru yang lebih sehat, lebih cerah. Jadi kuncinya kamu harus pilih skincare atau kamu harus pilih treatment yang fungsinya adalah untuk eksfoliasi. Eksfoliasi itu adalah peremajaan kulit atau pengangkatan si sel kulit mati. Nah, eksfoliasi apa dok? Contoh treatmentnya banyak. Contoh kecilnya facial microdermabrasi, itu eksfoliasi, chemical peeling itu bisa juga eksfoliasi, mesoterapi juga ada jenis eksfoliasinya banyak, dan ini juga kalian harus tentunya konsul dulu dengan dokter gitu. Kalau misalnya kalian ke klinik ya treatment, tapi kalau ke salon kan biasanya kalau
eksfoliasi yang ringan-ringan aja sih, kayak facial micro di salon tuh biasanya melakukan, atau kayak peeling juga peeling yang superficial, bukan yang peeling deep atau peeling medium, yang superficial banget, yang kalau kita mah dalam bahasa awam bilangnya scrub ya, kulit itu di scrub, digosok, di scrub. Nah itu termasuk kategori eksfoliasi, itu juga bisa dilakukan gitu. Kalau tujuannya adalah karena kulit kusam. Tapi kalau tujuannya kayak misalnya kerutan atau apalagi, ya tergantung kasusnya. Sebagian kerutannya ini masih bisa ditangani dengan menggunakan treatment mesin kah, atau memang harus menggunakan treatment yang lebih canggih lagi, kayak seperti atau botox, seperti tarik benang dan lain sebagainya begitu. Iya. Wah dok, penjelasan dokter udah lengkap banget ya dok ya, udah komplit banget ya. Mudah-mudahan abis ini nggak ada lagi yang bingung gimana caranya kulitnya itu bisa sehat, bisa cerah ya dok ya. Halo dok? Kok mati? Semoga bermanfaat untuk trainer semuanya. Oke, iya dokter, sebelum saya dokter, kulit itu adalah investasi, is investment. Jadi sekarang sih bukan lagi properti yang investasi kayak tanah, rumah, tapi dokter, sekarang kulit, kesehatan itu merupakan investasi hidup kita. Karena pada saat terjadi kerusakan atau terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan di tubuh kamu atau di kulit kamu, itu akan mempengaruhi kualitas hidup kamu. Contoh kecil, kamu yang tadinya nggak jerawatan, terus muka kamu hancur jadi jerawat parah,